Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Pertama yang saya hormati Bu Apta Milis Idayu selaku dosen mata kuliah Psikologi Olahraga, dan yang saya hormati yaitu para mahasiswa paralel 1 mata kuliah Psikologi Olahraga. Kami dari kelompok 1 di sini akan menjelaskan tentang arousal ataupun kegairahan dalam olahraga. Di sini kelompok 1 beranggotakan yaitu saya, Angga Wijaya, dan juga Muhammad Ilham Al-Wahdi. Baik, langsung saja kita mulai presentasinya. Next Am. Nah ya, selanjutnya definisi arousal ataupun kegairahan dalam olahraga. Di sini ada beberapa definisi dari berbagai ahli. Yang pertama yaitu Sudibyo Setio-Broto 2002.284. Di sini dia menjelaskan bahwa hal yang timbul bahwa definisi arousal itu yaitu hal yang timbul karena adanya ketegangan fisik dan juga merasakan stres. Dan yang kedua, definisi arousal yang kedua yaitu menurut Barker et al. 2997.216. Di sini dia menjelaskan bahwa keadaan siap siaga fisiologis dan antisipasi yang mempersiapkan tubuh untuk bereaksi. Dan yang ketiga yaitu menurut Yusuf Hidayat 2008.207. Di sini dia menjelaskan bahwa definisi arousal menurutnya yaitu ketegangan yang berfungsi untuk kesiapan mental dalam bertanding. Nah, selanjutnya ini adalah definisi arousal secara umum. Definisi arousal secara umum di sini dijelaskan bahwa arousal itu adalah peningkatan aktivitas fisiologis, psikis, dan sistem syaraf simpatesis yang tidak dapat dielakkan lagi, yang mendasari kesiapan individu untuk berperilaku, bereaksi, berpikir, dan juga bergerak. Next Am. Nah, setelah kita membahas definisi arousal ataupun kegairahan, selanjutnya kita akan membahas ciri-ciri orang yang mengalami arousal atau kegairahan dalam berolahraga. Di sini ada 2 ciri, yaitu yang pertama ciri psikologisnya dan yang kedua yaitu ciri psikisnya. Slide-nya. Nah ya, di sini yang pertama kita akan membahas yaitu ciri-ciri orang yang mengalami arousal secara psikologis. Yang pertama yaitu otot si orang tersebut itu sangat tegang dan juga kaku. Dan yang kedua, dia merasakan denyut jantungnya itu berdebar sangat cepat. Dan yang ketiga itu nafasnya tidak teratur. Yang keempat, tekanan darahnya meningkat. Yang kelima, orang tersebut sulit berkonsentrasi secara penuh ya, secara full. Dan yang keenam yaitu tidak dapat berpikir jernih dan juga cermat. Dan yang ketujuh yaitu pandangannya hanya menjadi hanya satu arah saja.
Nah, ini secara psikologisnya. Dan yang kedua yaitu secara psikis, orang tersebut akan mengalami yang pertama yaitu rasa takut dan cemasnya itu memuncak. Dan yang kedua, si orang tersebut akan merasa cepat lelah. Dan yang ketiga, pikirannya selalu negatif dan cenderung memarahi dirinya sendiri nih. Dan yang keempat yaitu kontrol emosinya itu menurun. Nah, baik itu merupakan ciri-ciri orang yang mengalami kegairahan olahraga ataupun arousal ya, secara psikologis maupun psikis. Baik, untuk selanjutnya mungkin akan disampaikan oleh Ilham. Kepadanya dipersilakan. Oke, suara saya jelas? Jelas. Oke, di sini ada cara untuk menurunkan arousal atau kegairahan pada olahragawan. Yang pertama, bisa menarik napas dalam-dalam, kemudian dikeluarkan secara perlahan dan teratur. Yang kedua, bisa memperpanjang waktu dengan menjauhi lawan, atau bisa kita dengan mengatur tempo permainan. Yang ketiga, ada memusatkan pada teknik terbaik yang dapat menghasilkan angka. Nah, jadi kita di sini bisa menggunakan teknik terbaik untuk bisa menghasilkan angka. Nah, yang keempat atau yang terakhir, jangan memikirkan menang atau kalah. Nah, jadi di sini kita harus punya pikiran untuk tidak menang dan tidak kalah. Nah, jadi kita bisa bermain lepas dan tidak ada beban. Nah, selanjutnya di sini ada teori dasar hubungan arousal dengan penampilan olahragawan. Di sini ada dua. Yang pertama ada teori inverted U dan teori drive. Nah, yang pertama di sini ada teori inverted U. Menurut teori ini, baik arousal tingkat rendah maupun tingkat tinggi tidak akan menghasilkan penampilan setinggi-tingginya. Nah, tingkat arousal sedang umumnya akan memberikan kemungkinan lebih besar untuk memperoleh penampilan puncak. Nah, jadi mau arousal kita tinggi ataupun rendah itu tidak bisa menghasilkan penampilan yang baik. Nah, jadi untuk mendapatkan penampilan yang baik, kita harus bisa dapat tingkatan arousal yang sedang-sedang saja. Gitu. Yang kedua, di sini ada teori drive. Hubungan antara arousal dan penampilan olahragawan digambarkan sebagai garis lurus atau linear, sehingga seolah-olah ada hubungan positif antara arousal dengan peningkatan penampilan olahragawan secara terus-menerus. Nah, teori ini bersangkutan dengan penampilan dan proses belajar. Gitu. Nah, pada saat ini para ahli cenderung lebih setuju dengan teori inverted U dibandingkan dengan teori drive, karena pada suatu saat akan ada batasannya di mana garis hubungan korelasi positif akan berhenti dan menurun. Nah, mungkin seperti itu penjelasan singkatnya dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Oh ya, satu lagi. Mohon maaf. Di sini Barker et al. Itu bukan 2997 ya. Tapi di sini 2007. Mohon maaf atas kesalahannya. Sudah keganti belum? Teman-teman? Sudah. Sudah ya? Sudah, Pak. Oke. Sudah. Oke, mungkin presentasi dari kelompok kami cukup sekian karena hanya ada beberapa slide saja. Kami membuka sesi pertanyaan. Silakan yang mau bertanya, tolong sebutkan nama dan NPM serta pertanyaannya. Karena waktu kita terbatas, jadi mohon dipercepat. Yuk, siapa yang mau bertanya? Disegerakan.
Jak, nanya orang Jak. Pengembangan kemampuan motor. Coba slide 3 coba. Pak Adi kurang mut. Ya, baik kali. Terima kasih. Oh, slide 4 ya, slide 4. Mungkin udah Bu. Yang ini ya berarti. Mm-mm. Oke. Wait. Kesimpulan dulu ntar gue tutup. Sok, mau bertanya? Kesimpulannya itu prinsip perkembangan motor ini adalah suatu perubahan fisik atau psikis dari masa pertumbuhannya melalui proses tahapan kematangan saraf. Mas Andi? Kok ayo Mas. Jadi kan di sini ciri-ciri orang yang mengalami arousal ya. Iya. Ya Mas. Ini ada 2, psikologis dan contohnya, dan psikis dan contohnya. Iya. Ya. Nah, untuk mengantisipasi atau mengatasi masalah-masalah yang ada di sini untuk kita olahragawan nih dalam contoh bertanding, Ya. itu bagaimana untuk si atlet ini agar tidak mengalami ciri-ciri nih. Sekian, terima Mas. kasih. Ya. Ya, sama-sama. Oke, saya jawab aja untuk pertanyaan Mas Andi. Sebelumnya di sini kita sudah menjelaskan ya, tadi lebih tepatnya dijelaskan oleh Ilham. Di sini ada beberapa cara di sini untuk menurunkan arousal pada olahragawan. Seperti tadi yang pertama yaitu menarik nafas dalam-dalam dan kemudian dikeluarkan secara perlahan. Selanjutnya yaitu memperpanjang waktu dengan menjauhi lawan. Nah ini delay ya, delay permainan ataupun mengatur tempo dalam permainan tersebut. Dan yang terakhir yaitu di sini jangan memikirkan menang atau kalah karena itu menjadi beban ya. Jika kita memikirkan menang atau kalah itu menjadi beban, akan menjadi pressure bagi diri sendiri. Mungkin begitu penjelasannya, Andi. Itu Udah akan ada di slide ya. menurunkan Sorry. arousal pada olahragawan. Bagaimana Mas Andi? Ya baik, terima kasih. Iya. Selanjutnya ada Baik pertanyaan lagi. kelas. Silakan untuk yang mau bertanya lagi. Masih ada 2 pertanyaan. Yang lain bagaimana? Halo? Halo yang lain? Gimana? Ada yang mau bertanya lagi? Yang lain gimana? Sepertinya tidak, Pak. Tidak ya? Cukup? Cukup. Terima kasih. Oke Ustadz, mungkin kalau cukup bisa ditutup presentasi Oke, kelompok 1. Siap. Mungkin kesimpulan dulu ya. Kesimpulan dari arousal ini ataupun kegairahan dalam olahraga ini, kami berdua lebih setuju ke teori invert U ya.
Di sini dijelaskan di teori invertue. Di sini arousal tingkat rendah maupun tinggi tidak akan menghasilkan penampilan yang setinggi-tingginya. Nah, tingkatan arousal yang rendah pada umumnya, yang sedang pada umumnya akan memberikan kemungkinan lebih besar untuk memperoleh penampilan puncaknya ya. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih juga kepada yang sudah menanya tadi. Mungkin sekian dari penampilan dari kelompok kami. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.